Ntar Kak, saya pakai layar dulu. PPT. Ntar ya ambil bahannya dulu. Nah, nampak Kak Jon? Belum Kak Jon? Sudah Kak. Sudah? Nampak Pak Kak? Oke, baik. Baik kakak semuanya, hari ini kita akan masuk kepada refleksi bukti karya program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Durasi kita hari ini cuma 1 JP 45 menit, moda daring sinkronus. Kemudian seperti biasa, kata pembuka hari ini salam bahagia. Bentar, saya inikan dulu. Ada satu lagi yang belum gabung. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Alhamdulillah kakak semuanya, sedikit saya kasih informasi bahwa tadi siang saya rapat dengan pihak BGP Provinsi Riau tentang pra pleno kelulusan. Nah jadi di dalam rapat tadi kami dari kelas 1, 2, 3 yang bertugas di Peranap sama-sama menyuarakan bahwa teman-teman kita lulus 100%. Lulus 100%. Kak. Ya. Jadi admin tadi bertanya kira-kira 100% ini bersyarat atau bagaimana Kak dengan tugas-tugas. Nah, kami juga tadi kompak yang daerah Peranap bahwa tugas-tugas insya Allah sebelum tanggal 29 sudah terkumpul. Nah, artinya kesepakatan tadi diterima dan disambut baik bahwa untuk di Kecamatan Peranap kita 100% lulus. Ini baru pra pleno. Jadi nanti ada pleno yang sebenarnya. Itu baru pra pengambilan data. Jadi nanti di pleno yang sebenarnya admin akan mengambil tugas-tugas secara online kakak semuanya. Jadi dia punya akun bisa mengambil semua proses tugas dan nilai dari LMS. Nah ini informasi kita ini. Nah, kemudian seperti biasa kesepakatan kita bersama yang pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, klik raise hand jika ada yang bertanya atau fitur chat, kemudian gangguan teknis ada hal yang biasa. Karena di daerah kita ini berbeda-beda lokasi, berbeda-beda jaringan. Kadang ada dalam satu daerah, ada yang cepat, ada yang lambat, itu hal yang biasa. Dan jika terjadi terpental otomatis, bisa berusaha login kembali. Dan seandainya kakak-kakak ada kegiatan yang betul-betul juga bersamaan dan sama-sama penting, artinya kakak-kakak bisa mengikuti tatap maya tanpa mematikan video karena daftar hadir kita daftar hadir online. Nah ini kesepakatan kita bersama. Bentar saya admit dulu Kak Febi. Nah kemudian kita lanjut kepada kegiatan kita yang berikutnya, yaitu halo Bapak Ibu, tujuan sesi kita kali ini adalah melakukan refleksi setelah membuat dan mengunggah bukti karya, apakah itu berupa praktik baik, praktik pembelajaran, RPP atau modul ajar yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program PGAGI BJOK.
Nah, ini adalah tujuan sesi kita hari ini, di mana kakak-kakak sudah hampir 80% sudah membuat bukti karya. Apakah itu berbentuk praktik pembelajaran atau praktik baik, cerita praktik baik, RPP atau modul ajar yang berhubungan dengan program mengikuti PKG PJOK. Nah, kemudian agenda kita sesi kali ini, yang pertama pengantar refleksi bukti karya selama 10 menit. Kemudian nanti kita berbagi cerita refleksi saja, cerita bukti karya selama 20 menit. Dan terakhir nanti ada pesan kunci dan penutup. Nah, ini adalah agenda kita kali ini. Oke, baiklah semuanya. Sebelum kita masuk kepada slide yang berikutnya, kira-kira penyusunan bukti karya kemarin yang sudah kakak-kakak buat, kira-kira ada terkendala atau tidak, mungkin bisa disampaikan. Atau ada hal-hal yang kira-kira yang tidak mendukung, atau ya alhamdulillah kepala sekolah mendukung dan memberi tanggapan yang respon yang baik. Kira-kira adalah hal seperti itu kakak semuanya. Kan kita ada menandatangani surat tuh. Nah, tanggapan kepala sekolah kita seperti apa? Mungkin ada yang bertanya, mungkin ini surat apa nih kak? Ini surat apa nih pak? Ada seperti itu kakak? Ada Kak, ada. Oke, Kak Rosi Pranata, coba Kak berbagi prakteknya dulu Kak. Waktu minta tanda tangan tuh langsung dikasih saja Pak, tanpa pertanyaan banyak Pak. Oh gitu. Langsung Pokoknya langsung dia kasih doa gitu. Oke. Semoga lancar PKG-nya Pak, kata dia. Ada. Iya. Amin. Nah, ini hari ini kita Zoom terakhir nih. Jadi mudah-mudahan kita lulus 100%. Amin. Oke, ada Amin. lagi yang lain Kakak? Kira-kira ada kepala sekolah yang bertanya atau langsung menandatangani saja? Karena situ terkait pengambilan foto, video, gambar, gitu kan. Berarti rata-rata sudah ini ya, sudah disodorkan langsung ditandatangan langsung ya? Sudah Kak, sudah. Oke, baik. Oke, baik kakak semuanya, kita lanjut. Enggak juga Kak, enggak juga. Ya, Enggak juga. ya, macam mana Kak Armayanis? Iya, betul. Ya enggak juga lah. Pasti kepala sekolah itu bertanya. Pertanyaannya kan ini untuk PKG diseminasi karena kan surat edaran kan sudah sampai dengan kepala sekolah. Jadi mereka semuanya merespon. Apalagi tentang kemajuan sekolah itu sangat didukung sekali. Jadi apalagi sekarang kan sibuk dengan PPG, piloting kan rata-rata kawan-kawan kan bikin video. Jadi kepala sekolah kaget lagi. Jadi syukurlah walaupun belum PPG katanya kita semua udah membuat video semua katanya. Syukur semua kepala sekolah senang. Berarti ya, berarti Makasih, ada tanggapan baik. Jadi gini kakak, 2025 insyaallah PKG PJOK ini masih lanjut. Jadi mungkin kawan-kawan yang belum ikut, kawan-kawan kita mungkin akan terjaring di 2025 nanti. Oke, baik, kita lanjut ke kegiatan kita berikutnya. Yang pertama, nah, pengantar refleksi bukti karya. Nah, di sini ada di platform Merdeka Mengajar untuk PKG PJOK kita sudah mengunggah melalui LMS yang terintegrasi dengan PMM. Nah, di sana kita sudah membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang kita pelajari selama mengikuti program PKG PJOK. Dan LMS kali ini berbeda Kak dengan tahun-tahun kemarin. Kami waktu mengunggah bukti karya ini langsung masuk ke PMM. Kalau sekarang ini sudah diintegrasikan melalui LMS, dan jika sudah terbit itu maka di PMM-nya sudah ada berbentuk bukti karya yang kita buat seperti yang kita bahas pada kegiatan sebelumnya. Nah, kemudian
Ada pertanyaan pemantik refleksi bukti karya. Nah, sini nanti silakan saja yang raise hand yang mau menjawab. Apakah isi bukti karya yang kakak-kakak buat menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PKG PJOK? Nah, ini yang siapa yang jawab silakan. Dari pertanyaan pemantik yang ada di layar monitor. Silakan. Apakah bukti karya? Oke, Kak Aremanis Reshain. Silakan, Kak. Ya, Kak Armayani silakan, Kak. Oh, terlempar lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Kak. Alhamdulillah. Sebelumnya. Nah, kemudian ada pertanyaan pemantik refleksi bukti karya. Nah, sini nanti silakan saja yang raise hand yang mau menjawab. Apakah isi bukti karya yang kakak-kakak buat menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PKG PJOK? Nah, ini yang siapa yang jawab silakan. Dari pertanyaan pemantik yang ada di layar monitor. Silakan. Apakah bukti karya? Oke, Kak Aremanis Reshain. Silakan, Kak. Ya, Kak Armayani silakan, Kak. Oh, terlempar lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Kak. Alhamdulillah bukti karya yang kita buat ini adalah implementasi kegiatan selama PKG yang kita ikuti. Jadi dengan adanya motivasi dan dorongan dari rekan-rekan terkhusus kepada fasilitator, dengan ada gambaran-gambaran yang diberikan, insya Allah kita sudah termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah. Ya, contohnya, kalau sebelum ini saya masuk kelas, itu yang disampaikan oleh fasilitator kemarin awal-awal kita pertemuan, itu saya tidak pernah disampaikan kemarin itu awal-awal pertemuan kita, itu insya Allah saya sudah laksanakan di sekolah-sekolah saya. Jadi jelas bukti karya yang kita buat sekarang ini adalah implementasi dari kegiatan-kegiatan PKG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aremayanis menunjukkan bahwa sudah sesuai dengan pemahaman dan implementasinya materi pagi PJOK ini ke dalam kelas yang kita ajar. Oke, terima kasih Kak Armayanis. Ada lagi yang mau menjawab pertanyaan pemantik dari bukti karya yang sudah kakak buat? Saya kasih jempol dulu lah. Makasih. Kak Radi Parain. Bagaimana? Atau kita lanjut ke pertanyaan kedua saja? Oke. Nah, pertanyaan yang kedua. Oke, sebentar. Saya cek. Tadi ada yang raise hand nampaknya. Oh, Kak Ma'ruf. Ya. Selamat bergabung Kak Ma'ruf. Saya view dulu. Saya admit dulu. Oke, admit. Oke. Nah, pertanyaan pemantik kedua adalah Kak, suara tak dengar, Kak?
Kak Fasil. Suara hilang total, Ketua. Teleponlah ketua. Telepon gagal. Hujan. Halo Kak, sudah jelas? Oh, sudah tuh, Oke, sudah Kak. Kak, sudah. Oke. Sudah, Mohon Kak. maaf. Lanjut, Kak. Oke, ada gangguan. Nah, jadi di pertanyaan pemantik yang kedua, apakah bukti karya yang kakak buat sudah merupakan karya asli atau produk orisinil? Nah, produk orisinil ini mungkin dalam situasi kita mengambil gambar, kemudian kalau bentuk video-video. Yang mau jawab silakan. Pertanyaan pemantik ini. Oke, Kak. Oke, Saya Kak Adi, coba, Kak. silakan Kak Adi. Ya, apakah isi bukti karya yang Anda buat merupakan karya asli atau produk original? Sebenarnya ini kebetulan saya membuat modul karya awalnya bukan punya saya, tapi sudah saya modifikasi dengan Oke. cara gaya bahasa saya. Ya. Sehingga dengan gaya bahasa saya mudah paham. Betul. Kalau dari yang aslinya itu panjang, kemudian kegiatannya ribet. Jadi setelah dibaca, kita modifikasi, baru kita laksanakan, kita terapkan di aplikasi kemarin. Itu Kak. Oke. Oke Kak Adi, terima kasih. Nah berarti Kak Adi mengungkapkan lagi kata-kata dengan kata-kata yang mudah dimengerti atau dengan kebutuhan lingkungan sekolah kita lah, nah, kan gitu. Oke, terima kasih Kak Adi. Kemudian kita atau ada lagi yang mau jawab pertanyaan refleksi kedua atau kita lanjut? Kalau ada silakan raise hand, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, pertanyaan refleksi yang berikutnya, pertanyaan refleksi yang ketiga. Nah, apakah bukti karya yang sudah kakak-kakak buat sudah layak di-upload di BMM? Nah, kebetulan di sini saya yang memvalidasi, kemudian rata-rata kawan-kawan mengunggah lupa dengan hashtag. Nah, jadi macam Kak Ma'ruf itu sudah saya lihat bukti karyanya, kemudian judulnya lagi Kak Ma'ruf, belum disematkan hashtag, karena hashtag itu adalah wajib nampaknya. Jadi semua tugas-tugas yang diunggah di LMS itu setelah judul gunakan hashtag PKG BCOK pagar guru belajar pagar murid belajar. Nah, jadi untuk pertanyaan bukti karya ini apakah sudah layak di-upload BMM? Karena status kawan-kawan sudah terbit dan validasinya sudah selesai, maka otomatis telah terbit di PMM. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya. Nah, apakah bukti karya yang kakak buat dapat menginspirasi guru lain jika di-upload di PMM? Nah, kira-kira menurut kakak bagaimana? Apakah terinspirasi kawan-kawan setelah melihat bukti karya yang kita upload di PMM? Nah, kira-kira bagaimana kakak? Ada yang bisa memberi sebuah saran masukan atau jawaban, dipersilakan. Boleh juga di kolom chat kalau ingin menuliskan di chat, mungkin karena jaringan kurang bagus.
Oke, Kak Adi Kusman. Silakan Kak Adi. Iya Kak, kebetulan kita baca chattingnya di PMM tuh Kak. Ya, Jadi kawan-kawan itu banyak bertanya masalah PBL, betul. problem based lending. Kebetulan kawan-kawan yang mengirim itu dia tidak sertifikasi kegiatan pendidikan itu, nggak tahu dia kan. Ya, Kita jelaskan. Jadi dengan seperti PBL tadi, dia ingin juga menerapkan di kelas dia. Kalau gini bagus, di kelas bagus juga. Oh boleh, kita olahraga gitu ya. ya, Kalau bisa di kelas itu diterapkan, mereka tertarik saat penggunaan Infokus. Nah, kita kan sekolah pengoperasian Infokus itu kurang nggak? ya, Jadi betul. mereka tertarik menyampaikan pembelajaran dengan menggunakan Infokus. Jadi itu aja yang menginspirasi nggak? Kalau masa belajar lainnya sudah terbiasa orang itu kan. Ya, Kebetulan yang bertanya itu masalah PBL, betul, betul. PMM itu. Mm-mm. Nah, itu Kak kalau punya saya Kak. Iya, iya, iya. Berarti itu lewat lewat apa? Kolom chat Kak Adi? Atau ini Kak Adi Iya, ada kolom chat itu menarik juga ya penerapan pelajaran PBL ini itu ya. Seperti itu ya, dia ya. Kak. Oh, gitu ya. Iya. Berarti sudah menginspirasi dan bahkan kawan-kawan tadi itu ingin memperdalami. Karena Kak Adi sudah menerbitkan seperti itu, maka kawan-kawan dapat inspirasi dia. Ingin jauh lebih dalam tahu tentang kegiatan yang sudah Kak Adi buat. Oke, baik Kak Adi sudah berbagi dan kemudian sudah menjawab beberapa pertanyaan di kolom chat yang ada di PMM. Oke, siapa lagi kakak yang bisa menceritakan apakah kira-kira ada menginspirasi guru lain enggak kira-kira kalau bukti karya yang kita upload nih di PMM. Nah, siapa lagi yang mau menyampaikan refleksinya? Kak Joni? Mana Kak Joni? Monitor Kak Joni? Kak Joni? Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kegiatan refleksi bukti karya yang berhubungan dengan materi PKG PJOK. Nah, setelah kakak-kakak membuat, mengunggah yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama ini, maksudnya mengikuti PKG PJOK, akan kita refleksikan dengan pertanyaan berikut. Nah, kita menggunakan petunjuk SWOT, SWOT, dan NOWOT. Nah, mungkin di tahapan pertama itu adalah tantangan. Kira-kira tantangan atau gambaran apa yang terjadi yang menggali informasi, menggambar tindakan dalam proses membuat bukti karya yang telah dilakukan. Nah, pada tahapan SWOT, menganalisis perenungan terhadap kejadian. Nah, ini biasanya menjelaskan secara rasional keputusan yang kita ambil dalam sebuah tindakan membuat bukti karya yang dilakukan. Dan kemudian tahapan refleksi berikutnya adalah NOWOT. Nah, pembelajaran tidak lanjut atau perbaikan. Ini terkait dengan proses mengevaluasi serta merencanakan perbaikan tindakan dalam membuat sebuah bukti karya. Nah, jadi keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek yang menunjukkan pemahaman atau implementasi dari materi PGWJOK yang menginspirasi produk orisinal, validasi kelayakan dalam program PKG PJOK. Oke, kakak-kakak semuanya, ada enggak yang bisa menceritakan dari WOT, SWOT, dan NOWOT tentang proses pembuatan bukti karya yang sudah kakak buat? Nah, dalam WOT itu menggambarkan apa yang terjadi, kira-kira bukti karyanya tentang hal apa, kemudian hal menarik apa, kemudian lagi SWOT-nya kira-kira kita analisis perenungan terhadap kejadian ini, kita membuat atau menjelaskan secara rasional keputusan diambil dan membuat bukti karya yang dilakukan. Dalam NOWOT-nya kita pembelajaran tidak lanjut, perbaikan. Nah, kira-kira ada yang bisa merefleksikan berdasarkan 3 pertanyaan ini, mulai dari WOT, NOWOT, dan SWOT, dipersilakan.
Satu orang saja. Kalau 2 pun tidak apa juga. Oke, silakan Kak, silakan raise hand. Bagi yang akan merefleksikan dengan 3 pertanyaan pemantik. Ada kata no what, so what, dan what, so what, dan no what. Nah, ini dia. Tadi Kak Radi siapa panggil? Kak Radi monitor Kak Radi? Kak Radi Parain? Ayo Kak Radi. Udah mana Kak Radi tadi ya? Saya cek dulu. Tadi ada muncul, sekarang hilang atau sudah terpental? Saya lihat. Oh, jaringannya lelet nih, lambat nih. Oke. Ini dia. Kak Radi ada. Silakan Kak Radi monitor. Ustadz. Mana Pak Ustadz kok? Kak Radi. Saya panggil lagi. Kak Joni, Kak Jon. Ini Kak Jon nih guru SMP atau SMK nih ya? Silakan Kak Jon. Berbagi refleksi dengan 3 kriteria tak salah ini dari Borton ini. What, so what, no what. Nah, kalau pertanyaan pemantik yang di awal tadi, Kak Ramayani sudah jawab, Kak Adi Usman sudah. Gantian dengan kakak yang lain lah. Kak Khairul Amani. Informasi kakak semuanya, bukti karya yang berupa video ini validasinya dari LMS sudah terbit, kemudian sudah divalidasi, dan kemudian menunggu penerbitannya memang agak lama. Jadi tadi sudah ditanyakan juga kepada admin bahwa video yang berdurasi panjang, maka validasi dari PMM insya Allah sebelum tanggal 29, ini informasi dari admin BGP, dari biru akan berubah menjadi hijau. Nah, artinya pelaporan kita sudah mengirim, sudah terbaca, dan kita sudah laksanakan sesuai dengan juknis rubrik. Nah, ini tinggal dari pihak PMM lagi. Artinya nanti di tanggal 29 rapat plenonya. Nah, di situ nanti walaupun statusnya menunggu karena kakak-kakak sudah mengirim di bawah tanggal due date, maka laporannya kakak-kakak sudah melaksanakan atau sudah mengirim tugas. Nah, informasi dari pihak BGP. Karena di kelas kita ini yang mengirim video itu Kak Kardo dan Kak Khairul. Dan Kak Kardo per tanggal 20 tidak salah kirim. Sudah 6 hari, statusnya masih berwarna biru. Yang lainnya cerita praktik baik dalam hitungan 10 menit tidak salah. Langsung dia berubah menjadi hijau. Nah, ini informasi dari BGP. Dan mudah-mudahan yang mengirim video secepatnya divalidasi sehingga bisa berbagi. Dan kemudian kakak semuanya jangan lupa juga nanti kakak berbagi bukti karya itu di LMS. Silakan disematkan linknya, dokumennya maksud saya. Kemudian nanti ada juga umpan balik
Nah, umpan balik tentang penyelenggaraan PKG PJOK ini. Karena hasil umpan balik ini akan dijadikan sebagai acuan untuk tahun 2025. Nah, ini informasi dari pihak BGP. Mudah-mudahan jaringan kita tetap stabil. Kalau tidak salah ada 20 pertanyaan yang akan kakak jawab di umpan balik itu. Nah, kemudian di tanggal 29-nya ada juga lagi nanti mengisi umpan balik refleksi tentang penilaian terhadap fasilitator. Nah, jadi silakan kakak-kakak tanggal 29 tidak salah sudah dibuka untuk menilai dan mengisi refleksi. Dan refleksi itu sudah bisa diangsur dari sekarang. Kalau tidak salah tanggal 18 November semalam dia buka. Nah, ini informasi. Oke, kakak semuanya. Jadi untuk refleksi ini saya anggap sudah terjawab dari 3 pertanyaan pemantik yang dijawab oleh Kak Ramayani tadi sudah bercerita tentang pengalamannya, kemudian tindakan-tindakan untuk mengambil sebuah keputusan, dan kepala sekolah sudah langsung memberi izin karena sudah sering, apakah itu PPG membuat video atau mengambil gambar, dan PKG juga. Dan kemudian Kak Adi juga tadi sudah menyampaikan bahwa bukti karya yang Kak Hadi buat ternyata ada yang bertanya dan sudah Kak Hadi beri penjelasan. Artinya bukti karya yang sudah kakak buat menginspirasi rekan-rekan guru se-Indonesia. Karena di PMM itu kita bisa mengakses seluruh Indonesia. Nah, setiap guru yang sudah ada ID belajar, maka dia tentu memiliki akun PMM. Nah, disitulah tempat berbagi. Jadi Kak semuanya di PMM itu banyak manfaatnya. Kita bisa cari modul ajar, kemudian kita bisa mencari RPP rujukan juga ada. Jadi silakan kakak manfaatkan, dan kemudian pelatihannya juga banyak di sana. Nah, jadi kalau kakak mengikuti pelatihan, kemudian untuk membuat tugasnya agak sulit atau kesulitan, saya sudah dapat sertifikat sekitar 21 sertifikat di PMM. Nah, jadi nanti kalau ingin rujukan saja nanti saya kirim. Peranap hujan lebat Kak. Oke, tidak apa-apa Kak Adi. Di sini sudah mulai gerimis juga. Mudah-mudahan hujannya tidak terlalu lama, karena mengingat menimbang kalau sudah hujan ini pasti kondisi banjir. Nah, kelola banjir itu berarti takutnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, baik kakak semuanya. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam refleksi. Nah, kita mendeskripsikan, kita jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Oke, sudah terangkum tadi dengan jawaban Kak Armayanis dan Kak Hadi Gusman. Kemudian jujur tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana kita semuanya memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Nah, ini sebuah refleksi jika terjadi, kemudian bagaimana cara kita memperbaikinya. Ini adalah untuk membuat proses sebuah refleksi dan bersikap reflektif. Nah, reflektif ini kita tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide pentingnya saja. Nah, inti sebuah refleksi. Nah, kemudian yang terakhir kita lihat ke depan, masa depan, dan kita renung. Kata Kak Adi kemarin awal-awal kita Zoom merenung apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide gagasan dalam sebuah rencana pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapat dengan perubahan yang akan dilakukan. Nah, ini adalah sebuah proses yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah refleksi. Nah, kemudian kakak semuanya, kita lanjut ke agenda yang kedua, berbagi cerita refleksi bukti karya. Nah, tadi saya sudah pancing dari awal, dari pertanyaan 1, ternyata sudah ada yang menyampaikan refleksi. Dan di pertanyaan kedua ini, berbagi cerita refleksinya. Nah, di sini gambaran kategori bukti karya yang Anda buat yang diunggah pada program PKG PJOK
apakah praktik pembelajaran, RPP atau modul ajar. Nah, kemudian ceritakan refleksi bukti karya yang Anda buat dengan tahapan watt. Nah, ini sudah di awal tadi, no watt serta watt. Nah, kemudian ceritakan bukti karya yang Anda buat yang dikaitkan dengan aspek menunjukkan pemahaman atau pengimplementasian materi. Nah, 2 ini sudah terjawab. Nah, sekarang kita fokus ke satunya aja dulu. Apakah kira-kira bukti karya yang dibuat itu apakah praktik pembelajaran, praktik baik, atau RPP modul ajar? Nah, tadi saya sudah tangkap satu jawaban dari Kak Hadi Gusman bahwa Kak Hadi dia membuat sebuah modul ajar atau RPP dan digunakan dalam bahasa yang mudah dipahami, dan Kak Hadi menuangkan dengan bahasanya, dan ternyata setelah diunggah di PMM ada kotak masuk, message pesan. Nah, pesan itu ternyata sudah direspon. Nah, ini untuk gambaran kategori bukti karya. Jadi kakak semuanya, bagi yang sudah terbit, bisa juga nanti dilihat, mana tahu ada guru-guru yang lain bertanya, kira-kira seandainya bisa kita jawab, silakan tuang jawaban di situ. Artinya makin banyak kakak bersosialisasi, maka grade-nya akan naik. Nah, grade-nya akan naik, lama-lama dia akan muncul di permukaan. Bisa-bisa viral nanti. Viral dalam arti kata, ada yang bertanya, kita jawab, kita beri penjelasan. Nah, jadi makin lama makin naik dia, makin mudah orang mencarinya. Apalagi kita menggunakan hashtag. Hashtag ini dilakukan se-Indonesia, di seluruh provinsi, kabupaten, kota, sama semuanya. Nah, ini tentang berbagi refleksi karya. Nah, kemudian, nah, kakak semuanya, pesan kunci dan penutup. Nah, ini adalah sebuah slide yang ketiga. Pesan kunci di sini. Nah, salah satu tujuan refleksi adalah untuk mengembangkan profesional guru PJOK. Mari kita kembangkan sikap reflektif pada diri kita untuk meningkatkan kualitas bukti karya yang menginspirasi rekan-rekan guru yang lain berhubungan dengan materi PKG PJOK selama kakak-kakak ikuti. Ini adalah pesan kunci. Jadi kakak semuanya, hari ini adalah kegiatan tatap maya kita yang terakhir. Jadi setelah ini bagi kakak yang belum menyelesaikan tugas, dapat kiranya membuat menyusun, dan kemudian nanti kalau sudah disusun maka silakan dikirim atau diunggah di LMS. Saya akan pantau dalam 1 jam sekali, saya lihat. Kemudian saya validasi, rata-rata kawan-kawan kesalahannya cuman di judul saja. Nah, di judul lupa dengan menyematkan hashtag. Nah, jadi kalau kakak-kakak semuanya nanti hashtagnya sudah ditampilkan, dan kemudian bukti karyanya sudah disematkan juga, maka saya akan tidak validasi lama-lama. Saya langsung akan terbitkan, karena mengingat menimbang kita juga memiliki kesibukan masing-masing, sehingga dengan saya mempercepat validasi, saya lihat rubrik dan ternyata sudah memenuhi, maka akan langsung saya validasi. Nah, jadi dimohon kepada kakak nanti yang belum untuk mengunggah di LMS bukti karya beserta surat yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Oke, baik kakak semuanya, hari ini kita masuk ke slide penutup, yaitu slide ucapan terima kasih, karena hari ini cuma 1 JP. Jadi kakak semuanya, saya berpesan untuk kelulusan kakak-kakak jangan ragu, jangan khawatir, karena di pleno pra kelulusan tadi kami diberi kesempatan berbicara di setiap fasil dengan peserta masing-masing, dan jika tidak lulus apa alasannya, kemudian yang membuat tidak lulus itu apa, bahkan ada yang mengulang kakak-kakak, mengulang dari sekarang, artinya mengulang Zoom di mana kawan-kawan itu yang tertinggal. Nah, alhamdulillah kami
kita yang di Peranap khususnya tidak ada terjadi masalah hal seperti itu. Artinya di dalam pleno kami menjelaskan awal jumlah peserta 13, kelas kita ini kemarin 13, kemudian Kak Mafta mengundurkan diri, maka dia menjadi 12, dan 12 ini saya nyatakan lulus 100%. Dan data itu sudah saya isi, Kakak. Data template saya sudah isi. Jadi nanti dimohon bagi yang belum disegerakan. Nanti saya sudah backup 100%, ternyata cut off 2009, begitu pleno ada yang tertinggal. Nah, artinya kan tidak baik jadinya, saya sudah backup, ternyata ada yang tidak lulus. Oke, baik Kakak semuanya, hari ini kita foto bersama. Izinkan saya hentikan berbagi dulu. Hari ini cuman 1 JP, tidak terlalu lama. Kakak, jaringan nih. Oke, hari ini kita berfoto bersama. Jadi silakan di screenshot untuk laporan terakhir bahwa saya sudah melakukan kegiatan Zoom tatap maya yang terakhir kali ini dengan peserta. Artinya di sini kita sudah hadir semuanya. Oke, yang pakai laptop silakan Kak di screenshot, dikirim saja. Kang Agus. Kak Adi Gusman pakai laptop Kak Adi? Silakan saja diambil gambarnya Kak. Ya. Oke. Ya, 1, Ya. 2, 3. Oke. 1, Oke. 2, 3. Oke Kakak semuanya, saya mohon maaf sebenarnya dari awal hingga pertemuan terakhir ini mungkin saya ada salah dan kilap mungkin. Kemudian ada mungkin yang kira-kira perkataan saya yang tak sesuai. Kemudian entah perilaku saya mungkin tak sengaja ada kakak-kakak sebagai yang tersinggung. Saya seperti ini orangnya, saya tidak tak neko-neko, artinya sesuai dengan rubrik penilaian sudah saya lakukan. Dan kemudian selama kita bergaul di tatap muka mungkin saya ada salah, mungkin saya mohon maaf. Saya izin hari ini kakak semuanya bahwa setelah Zoom ini kegiatan kita selesai, maka kakak tinggal menunggu hasil setelah saya lakukan pleno kelulusan nanti tanggal 29. Tidak salah, setelah seminggu atau 2 minggu informasi sertifikat pelatihan kita nanti akan muncul di akun masing-masing, di akun PMM lewat LMS. Jadi kakak semuanya saya izin mohon maaf, Kak Adi Gusman, Kak Tommy, Kak Usman, Kak Radi Perain, Kak Armayanis, Sama-sama Kak. Kak Rosi, Dan itu Kak. Kak John. Oke Kak Adi. Jadi terima kasih telah membersamai saya selama 3 bulan, menyambut saya dengan baik di Peranap. Saya tak nyangka dulu sambutan kakak itu bakal seperti itu. Karena selama ini saya di Peranap cuma mampir, tidak pernah mampir. Numpang lewat dah Kak. Numpang lewat aja Tom, betul Tom, tak ada singgah. Jadi itu alhamdulillah Korwil memang luar biasa, sampai-sampai dijemputnya kami penginapan diajak keluar. Artinya seperti keluarga sudah. Nah, Kak Armayanis juga sudah saya anggap sebagai abang juga, Kak Usman dan yang lain-lainnya. Jadi hari ini izin saya mohon maaf kakak semuanya jika ada salah. Kemudian Ya, sama-sama kami minta maaf juga Pak. Untuk pelatihan hari ini jangan khawatir karena hasil pleno sudah kita anggap kawan-kawan sudah terselesaikan tugas-tugasnya. Oke kakak semuanya, izin saya matikan rekaman dulu, bentar. Rekaman saya matikan dulu. Oke. Oke.
Eh, Oke. Eh,